Kasus pelaporan guru oleh orang tua murid kembali terjadi. Cara mendidik yang dimaksudkan untuk membentuk karakter justru berujung laporan pidana. Hal ini pun memunculkan pertanyaan apakah ruang mendidik kini semakin sempit bagi guru. Selengkapnya dalam Ulas Utas. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu sekaligus belajar nilai kehidupan, kini tak jarang berubah menjadi ruang yang penuh kekhawatiran. Bukan hanya soal capaian akademik, namun ketakutan akan konsekuensi hukum ketika guru menegur murid. Bahkan istilah kriminalisasi guru kini kian masif diangkat. Kasus terbaru dialami Christina Budiati atau Bu Budi, seorang wali kelas sekolah dasar di Pamulang, Tangerang Selatan. Ia dilaporkan atas dugaan kekerasan verbal terhadap muridnya. Peristiwa berawal pada Agustus 2025 saat Bu Budi menegur seluruh murid di kelasnya agar bertanggung jawab dan saling peduli sebagai dasar pembentukan karakter. Nasihat ini kemudian dipersepsikan oleh salah satu murid sebagai kemarahan. Lantas, orang tua melayangkan laporan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan hingga Polres Tangerang Selatan. Benarkah ini murni pidana atau justru ada unsur kriminalisasi terhadap guru? Jadi terkait dengan adanya laporan terhadap guru, tentunya kami melihat konteksnya. Apakah ini perbuatan guru ini dalam konteks dia sebagai guru, tugas sebagai guru, yaitu mengajar atau membina muridnya, apa dalam konteks seorang guru ini melakukan tindak-tindakan yang sifatnya melanggar hukum ataupun pidana, seperti itu. Kalau faktanya nanti benar bahwa perbuatan itu pidana, tetap kita akan proses seperti itu. Kebijaksanaan dalam melihat dan mengelola hal-hal semacam ini tentunya harus jadi bahan pertimbangan matang bagi penyidik ya. Dengan melihat pasal 53 dan 54 di KUHP yang baru. Dan tentunya kalau itu yang dipakai sebagai pedoman, sekali lagi tidak ada unsur pidana yang harusnya diberikan. Ya, kalaupun ada hal yang perlu dibicarakan, ada ketersinggungan tadi ya dibawa ke ranah lain, non hukum saja. Saya lebih efektif dan lebih efisien dan mudah-mudahan bisa menemukan keadilan yang diinginkan bagi para pihak. Polisi akhirnya memutuskan menghentikan kasus karena tak ditemukan unsur pidana. Namun kasus ini justru memicu diskusi panjang tentang batas tipis antara mendidik dan kekerasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah bersama kepolisian untuk mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam pendidikan. Ibarat setali mata uang, kekhawatiran terlanjur tumbuh di kalangan pendidik. Guru yang sejatinya pembimbing moral kini serba salah. Menegur beresiko dilaporkan dan diam beresiko membiarkan kesalahan menjadi kebiasaan. Perlu dicatat sih ya, bahkan sebelum isu kriminalisasi guru, sudah ada tren belakangan bahwa guru itu takut menegur murid, guru itu takut pada orang tua. Tren itu berasa sih belakangan ya. Tapi memang kalau ketakutan guru ini dibiarkan, dampaknya akhirnya banyak guru memilih aman, tidak menegur, tidak membentuk karakter akhirnya ya. Padahal pendidikan dasar dan menengah itu harusnya fokusnya di pendidikan karakter. Pendidikan akhirnya lebih menyempit menjadi pengajaran, bukan pendidikan ya, hanya mengajar transfer materi. Jadi sekolah itu jadi kehilangan fungsi pembinaan nilai, etika, tanggung jawab. Nah, dan muridnya bisa tumbuh tanpa batas yang jelas, mana yang benar, mana yang salah. Jadi untuk efek jangka panjang jelas ini merusak kualitas pendidikan ya. Lantas, bagaimana hukum memandang seimbang antara perlindungan hak anak dan perlindungan terhadap profesi guru? Saya menyampaikan kepada penyidik
agar kita lebih kepada proses penyelidikan untuk mendalami apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Seperti itu. Akhirnya kita ambil kesimpulan dengan melakukan gelar perkara atas peristiwa yang diduga adanya kekerasan psikis terhadap anak ini, apakah ada atau tidak, disimpulkan untuk peristiwanya tidak ditemukan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan, jangan ada pertentangan antara perlindungan anak dan kewibawaan guru. Ini pembelajaran untuk kita semua. Pertama, untuk orang tua, terutama untuk orang tua ya, mari kita bersikap preventif, asertif boleh, tetapi juga harus dengan akal sehat dan tidak terlalu emosional, karena kondisi anak kita hari ini dengan dulu memang berbeda. Kemudian orang tua hari ini dengan dulu juga berbeda, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai ego kita ini tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Nah, terus bagi sekolah ya kalau memang ada kesalahan, evaluasi dan segera saja juga minta maaf, respon orang tua juga, respon ke orang tua dan anak juga harus baik, ya kan? Maka kalau sudah diperbaiki semuanya, artinya ada masukan juga diterima, saling ada ketersalingan dua belah pihak. Ini saya yakin tidak ada kok kejadian yang bisa sampai viral seperti ini. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara guru dan orang tua. Pada akhirnya, hukum harus menjadi pelindung, bukan ancaman bagi dunia pendidikan. Sebab ketika profesi mendidik terus dibawa ke ranah pidana tanpa batas yang jelas, yang terancam bukan saja profesi guru, melainkan kepastian hukum akan pendidikan itu sendiri.